Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang di surga. Engkau yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar kami bukan siapa-siapa. Kami bukan lebih hebat daripada orang lain yang di luar sana. Kami hanya orang-orang berdosa yang hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami diberi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Bapa di surga, kalau kami sudah hadir di hadirat-Mu pada siang ini, pusatkan perhatian kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, Engkau berikan hikmat kepadanya Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan boleh menjadi berkat bagi dia yang menyampaikan maupun bagi kami semua yang mendengarkan. Berkatilah Tuhan ibadah ini Tuhan, dan firman Tuhan disampaikan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh ketemu kembali hari ini. Dan hari ini kita akan mempelajari satu topik yang saya merasa perlu belajar setiap hari, yaitu pengajaran yang benar tentang doa. Atau doa yang benar itu sesungguhnya apa? Nah, seperti kita ketahui saudara, bahwa doa itu adalah komunikasi kita, bicara kita dengan Tuhan. Kita melalui doa menyampaikan pujian kepadanya. Tentunya pertama dengan kita percaya kepadanya. Lalu bagi orang yang percaya, dia memuji dia, mengakui segala kesalahan kita dan bertobat. Lalu kita boleh menyampaikan permohonan, permintaan, dan diakhiri dengan penerimaan, yang artinya apapun jawaban daripada Tuhan, kita terima karena Tuhan Allah yang kita sembah itu tidak pernah bersalah. Yang menjadi pertanyaan, apakah doa yang saya panjatkan itu pasti dikabulkan Tuhan? Tidak. Apakah doa yang saya sampaikan itu didengarkan oleh Tuhan? Tidak. Apa saja yang perlu kita doakan? Mari kita buka Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lukas 11 ayat 5 sampai 8 saya akan bacakan buat kita sekalian. Lukas 11:5 ayat 8, firman Tuhan berbunyi demikian.
Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan di pasal 11 ayat 1 pada satu kali, itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Dan ketika ia berhenti berdoa, maka murid-muridnya berkata kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami untuk berdoa seperti yang pernah diajarkan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Sebenarnya murid-muridnya itu sudah diajarkan untuk berdoa, tapi mereka mau diajar oleh Yesus seperti yang Yohanes Pembaptis ajarkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka jawab Yesus kepadanya, berdoalah seperti demikian. Seperti tadi kita doa di penutup doa syafaat, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu doa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami, yang kita ingat setiap minggu kita doakan. Lalu yang menjadi masalah adalah, apakah doa kita itu harus dijawab oleh Tuhan atau harus dikabulkan oleh Tuhan? Tuhan Yesus memberikan contoh, dikatakan ada seorang sahabat itu punya teman mau datang ke rumahnya. Lalu pada waktu tengah malam, dia datang gedor pintu di rumah tetangganya atau sahabatnya begitu, untuk pinjam 3 roti. Jadi saya bayangkan orang ini adalah orang yang miskin ya, sebab rumahnya itu gak ada apa-apa malam itu. 3 roti pun gak ada, makanan pun gak ada ya. Jadi dia harus gedor pintu ke rumah sahabatnya. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan di tengah akan singgah ke rumahku, dikatakan. Jadi dia mau sediakan hidangan untuk dia. Lalu Tuhan Yesus pakai ayat ke-7 firman Tuhan, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Kalau kita pelajari pada zaman Yesus, rumah orang Yahudi itu satu gedung yang besar. Di situ ada ruang tamu, di situ ada dapur, di situ ada tempat tidur, satu ruangan, dan semua keluarga itu tidur dalam satu ruangan itu yang sama. Mungkin seperti zaman dulu orang-orang zaman dulu kan ada orang-orang yang rumahnya besar,
maka rame-rame tinggal begitu. Jadi ruangannya satu begitu. Jadi kalau ada orang datang, itu tentu mengganggu. Ya karena ruang tamu di sana, dapur di sana, ruang makan di sana, tempat tidur juga di situ. Mungkin zaman sekarang seperti studio begitu ya. Kalau kita mau besuk orang, kemarin saya mau besuk orang yang sakit, dia bilang tempatku sempit, jangan datang gitu ya. Ya. Karena mungkin di situ seperti studio, di situ kamar, di situ tempat tidur, semua di situ. Dan pada waktu itu kita ingat sudah malam. Jadi kalau ada orang kedua pintu mau pinjam sesuatu, tentunya akan mengganggu semua keluarga di dalam itu. Dan sahabatnya itu sudah ngantuk, sudah hampir tertidur kayaknya begitu ya. Dia bangun tidak? Dia bangun. Kenapa? Ada alasannya. Karena dia tidak mau mengganggu sampai semuanya tidak bangun. Ya. Jadi di sini dikatakan, aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadamu karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu. Jadi dia minta tolonglah, jangan, tolonglah ya. Mengelus-ngelus gitu, tolong gitu ya. Ini ada tamu datang ini, bantulah saya, masa gak bisa gitu ya. Sampai dia pinjamkan begitu. Artinya apa saudara? Artinya di dalam doa, kalau kita refleksikan dalam doa yang diajarkan Tuhan yang benar, kita perlu terus menerus berdoa. Jadi doa itu bukan doa sekarang lalu berhenti, enggak. Terus menerus berdoa pada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Walaupun belum dijawab, terus menerus berdoa. Tiada henti. Coba kita perhatikan Lukas 18 ayat 1 sampai 5. Lukas 18 ayat 1 sampai 5. Lukas 18, kita sekalian. Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dan kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah ia membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim itu. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Jadi diceritakan perumpamaan ada seorang hakim yang jahat, hakim yang tidak menghormati siapapun. Ada seorang janda datang minta keadilan. Di zaman Yesus, tanda-tanda bagi janda itu berarti
tidak ada pengharapan. Artinya mereka itu sudah tidak punya pengharapan lagi. Jadi hanya berharap kepada pertolongan, keadilan pada hakim itu. Dan dia tidak jemu-jemu, terus menerus datang minta tolong. Sampai diceritakan bahwa hakim itu menerimanya, membenarkannya. Karena dia datang seperti mengganggu. Jadi terus menerus diminta. Artinya jangan jemu-jemu, jangan putus asa, jangan berhenti, terus menerus. Kalau kita lanjutkan lagi Lukas 11 tadi yang kita baca di ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Di dalam kata mintalah, kemudian kata ketoklah, dan ayat-ayat minta dan ketok itu mempunyai satu penjelasan bahwa permintaan itu sifatnya terus menerus, tiada berhenti. Jadi mintalah bukan stop, mintalah, 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 ketoklah, 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 berulang-ulang, sungguh-sungguh dilakukan, tiada henti, sampai dia mendapatkan jawaban. Kadang-kadang kita, mungkin saya punya kekurangan, sering mau jalankan sesuatu, kalau agak terasa halangan sedikit, saya terpikir pasti enggak, ya. Padahal Tuhan mengajarkan hari ini kepada saya dan kita semuanya, kita harus maju terus. Ada kemungkinan pintunya dibuka. Ada kemungkinan kita akan dapat kalau kita mencari. Ada kemungkinan kita mendapat kalau kita meminta. Dibandingkan dengan kita tidak meminta sesuatu. Dibandingkan dengan kita tidak mengetuk. Itu sebabnya maka doa di sini dikatakan penting buat kita sekalian, bukan hanya kalau perlu datang. Hari ini kita merasa banyak orang percaya, orang Kristen datang kepada Tuhan hanya butuh pada waktu membutuhkan. Waktu dia sakit datang pada Tuhan. Waktu dia mau pergi jalan-jalan datang pada Tuhan. Tuhan, tolong jaga rumahku. Waktu dia sedang kekurangan uang, Tuhan tolong cukupkan kebutuhanku. Tapi pada waktu senang, pada waktu sukacita, Tuhan dilupakan. Jadi dia datang kepada Tuhan pada waktu dia membutuhkan sesuatu. Saudara bisa bayangkan kalau anak kita mau bicara pada kita hanya minta uang saja baru bicara, betapa kita merasa sedih, bukan? Atau cucu kita datang pada kita bicara karena dia mau dapat hadiah saja baru bicara. Kalau gak ada langsung sudah pergi. Kita sedih. Kalau kita tidak bisa menolong orang itu menghilang. Kita sedih. Waktu saya pelayanan di Seattle beberapa tahun lalu, ada seorang bekas anggota kami gereja di Indonesia. Dia telepon saya dari state yang lain. Pak Saud, saya mau datang ke rumah Bapak, minta tolong supaya dibuatkan SIM yang baru. Pakai alamat segala macam ya. Saya kan pendeta di gereja, dia gak punya surat, kemudian mau minta tolong begitu. Saya bilang, maaf, kami gak bisa. Ya.
kami gak bisa bantu. Karena itu melanggar peraturan. Besoknya orangnya langsung menghilang, saudara. Kita di blok juga gak tahu HP-nya mana, semua gak ada berita lagi orangnya. Tapi setelah lewat mungkin 10 tahun kemudian, saya ketemu orang itu di kota yang sama, ya sudah lupakan lah, saya udah lupakan juga. Maksudnya saya udah gak ungkit-ungkit lagi itu. Cuma poin saya adalah, apakah dengan Tuhan kita sering perlakukan seperti demikian? Kita minta pada Tuhan, lalu kalau gak dikabulkan, apakah kita harus tinggalkan Tuhan? Apakah doa kita itu harus dikabulkan oleh Tuhan? Ini kan pertanyaan. Rasul Paulus itu ada penyakitnya. Dikatakan penyakitnya itu seperti duri dalam daging, sehingga mengganggu bagi dia. Dia berdoa pada Tuhan untuk kesembuhan, tapi dia tidak sembuh. Dia harus terima itu. Kalaupun tidak sembuh, dia harus terima itu. Kenapa? Karena Tuhan punya kehendak sendiri, punya rencana sendiri, rancangan sendiri terhadap dia. Dengan tidak sembuh, artinya dia masih menderita sakit, dia harus bersandar pada Tuhan setiap saat. Kadang-kala kita pikir, kalau kita berdoa, kan ada orang yang saya pernah dengar, ada hamba Tuhan yang mengajarkan, paksa, harus kalau dia sakit, harus sembuh. Bila perlu guling-guling di lantai, kalau gak sembuh, putar-putar nangis, pokoknya harus sembuh. Kalau anak kita saja, saudara, datang minta sesuatu lalu guling-guling di lantai, kita bukannya tambah senang mungkin ya, tambah dipukul ya kalau di Indonesia mungkin, tambah jengkel, mempermalukan. Kenapa begitu? Untung Tuhan itu baik ya. Bukan begitu caranya. Karena Tuhan punya kehendak yang baik pada kita. Tuhan tahu apa yang baik buat kita. Saudara, firman Tuhan berkata, sebelum kita lahir, Tuhan itu sudah tahu siapa kita, sudah kenal siapa kita. Lalu kita hidup di dunia hari ini, Tuhan juga tahu siapa kita. Bahkan, nanti setelah kita gak ada lagi di dunia, Tuhan juga tahu semuanya kehidupan kita. Jadi, Tuhan itu maha tahu kalau kita percaya pada Dia. Tuhan itu maha tahu dan Dia tidak pernah merencanakan yang jahat pada kita. Kita lanjutkan. Ayat 11 dikatakan demikian. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak manakah yang di dunia ini yang jahat sekalipun, yang bapaknya preman, penjahat, pembunuh, kalau anaknya minta makanan, dia tentu tidak akan memberikan kepadanya racun. Kenapa? Karena dia masih mengasihi anaknya. Kalau dia minta telur, gak dikasihkan kepadanya kalajengking, karena dia sayang kepada anaknya. Itu bapak yang di dunia, yang jahat, pun melakukan yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapak kita yang di sorga, Dia pasti akan memberikan yang lebih baik kepada kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya maka kita akan terus menerus berdoa hingga Tuhan memberikan jawaban. Jadi kapan stopnya?
waktu Tuhan memberikan jawaban, iya atau tidak, stop. Saudara, di dalam Alkitab diceritakan adalah seorang bapak, dia berdoa karena anaknya sakit. Doa supaya anaknya itu sembuh. Sambil dia terus-menerus berdoa, merasa sedih, terus-menerus doa supaya sembuh. Tetapi ketika anaknya sudah dipanggil Tuhan, dia pun berhenti berdoa. Mengapa? Karena dia tahu itu jawabannya yang Tuhan berikan padanya. Karena apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik buat Tuhan. Karena apa yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita sekalian. Kita merasa baik, kita merasa senang, tapi belum tentu Tuhan katakan yang senang, yang baik itu adalah untuk kita, bukan. Itu sebab saudara, ada 5 poin yang penting yang saya catat buat kita, yang secara singkat akan saya beberkan buat saudara. Tadi saya sudah singgung. Pertama, kalau kita mau berdoa, kita perlu percaya dulu. Kita percaya bahwa yang kita doa itu adalah Tuhan. Tuhan yang alamatnya itu di sorga, ada tempatnya. Percaya bahwa Dia benar-benar adalah Maha Kuasa. Percaya bahwasanya benar-benar Dia itu sanggup. Percaya benar-benar bahwa Dia itu berkuasa atas seluruh hidup kita. Jadi percaya kepadanya. Jadi kuncinya kalau kita tidak percaya, ya sudah. Ngapain lagi kita berdoa kalau kita tidak percaya? Yang kedua saudara, ada pujian. Karena kita percaya Dia Allah yang besar, Allah Maha Kuasa, kita memuji Dia. Kan kita tidak datang langsung ketemu bapak kita aja, orang tua gak ada langsung datang, mak minta duit gitu. Itu namanya anak kurang ajar gitu. Kita memuji. Oh Tuhan Allah, Engkau maha baik. Engkau memelihara kita, Engkau sayang kepada kita. Kita bersyukur kepada Dia. Kita berterima kasih kepada Dia. Lalu tidak cukup itu, karena apa? Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia juga bisa memuji orang yang baik. Lalu kita perlu ada ketiga yang disebut dengan pengakuan. Kita harus mengaku bahwa Dia adalah Allah kita. Sungguh-sungguh Dia itu adalah Allah yang menyelamatkan kita. Mengaku Dia. Bila perlu di hadapan orang banyak, kita katakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku menyembah kepadanya. Tidak cukup itu. Kita juga harus bertobat. Artinya kalau kita menyimpan dendam, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Kalau kita sedang menyimpan keiri hatian, bagaimana kita bisa berdoa? Itu yang disebut dengan penghalang. Jadi mesti adanya pertobatan. Pertobatan itu apa? Pertobatan itu adalah kembali ke jalan yang benar. Kalau tadinya kita benci, sekarang tinggalkan kebencian itu. Kita kembali ke jalan yang benar, tidak benci. Kalau tadinya kita berbuat dosa, hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kita buang itu. Kita mau kembali kepada Tuhan yang tinggalkan dosa itu. Jadi perlu ada pertobatan. Baru tahap yang selanjutnya diisi dengan permohonan, permintaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi tadi saya sudah sebutkan, apa yang baik pada kita, dari kita, belum tentu baik buat Tuhan. Doalah kepada Dia sesuai dengan kehendaknya, sehingga di tahap yang terakhir kita ada yang disebut dengan penerimaan. Kita terima apa saja jawaban daripada Tuhan.
Kita harus terima itu dengan ucapan syukur. Kita berdoa supaya mendapatkan ini, seperti Rasul Paulus berdoa supaya dia sembuh dari sakit penyakit, tapi dia tidak sembuh, juga bersyukur pada Tuhan. Maka Paulus bisa mengajarkan kepada kita di dalam segala keadaan dia bersyukur. Sehingga kita mestinya belajar seperti Rasul Paulus. Orang yang percaya pada Tuhan, apakah dosanya bisa langsung hilang begitu? Kadang-kadang saya pikir dosa yang kita perbuat pada zaman dulu itu tetap ada, maksudnya tetap bisa diingat, tapi yang Tuhan kerjakan adalah Dia mengampuni kita. Waktu Rasul Paulus, sebelum menjadi Paulus, dia Saulus. Dia itu membunuh pengikut Yesus. Itu kesalahan dia. Apakah begitu dia bertobat langsung hilang dia seperti dia gak pernah bunuh pengikut Kristus? Enggak. Tetap dalam sejarah dia pernah membunuh pengikut Kristus. Tetapi waktu pertobatan dia diampuni. Dia diampuni oleh Tuhan. Jadi maka dosanya itu tidak diperhitungkan. Waktu pemungut cukai, misalnya Sakius yang kita renungkan beberapa minggu yang lalu, dia bertobat. Apakah langsung orang lupa bahwasanya dia itu dulu pernah memungut cukai? Secara terpaksa atau tidak? Tetap saja dia pernah mengalami itu. Tetapi karena pertobatannya, maka dosanya itu diampuni. Sama seperti kalau ada seorang mereka yang sedang berpacaran, misalnya tiba-tiba yang perempuan hamil misalnya. Apakah dengan dia bertobat langsung hamilnya hilang? Enggak mungkin juga kan ya, enggak kan? Dia akan menanggung akibatnya. Dia boleh bertobat, tetapi Tuhan mengampuni dia. Tuhan mengampuni dia. Dengan demikian kita juga seperti itu. Apakah doa kita harus mengubah apa yang Tuhan kehendaki? Saya percaya saudara, kehendak Tuhan itu sempurna. Kita bukan berdoa untuk mengubah Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Kita berdoa bukan mengubah Tuhan. Tapi kita berdoa untuk apa? Kita berdoa supaya kita benar-benar percaya pada Dia, berserah kepada Dia. Supaya kalau kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, walaupun tidak menyenangkan kita, kita punya iman yang kuat untuk tetap bersandar kepada Dia. Saya bukan tidak percaya adanya doa penyembuhan. Saya percaya. Tapi apakah Tuhan harus menyembuhkan? Tadi pagi saya terbangun jam 3 lewat gitu ya. Lalu kaki saya itu ada sakit ya. Di telapak itu ada bisul gitu ya. Sehingga kalau jalan agak susah. Cuma puji Tuhan sudah mulai agak sembuh. Cuma kemarin malam tiba-tiba kumat lagi. Kumat kayak uratnya sakit. Jam 3 saya bangun, kemudian pas kemarin itu tadi pagi itu ada debat presiden gitu yang terakhir gitu ya. Jadi saya lihat di situ ya. Tapi kaki saya sakit gitu ya. Gimana ini Tuhan, saya mau khotbah ini. Masa gak bisa naik ke gedung ini, sakit. Masa gak bisa, saya mau jemput lagi jemaat Tuhan. Gimana Tuhan? Lalu saya doa, ada roti, saya makan roti, gak sama kopi lagi tapi air panas saja langsung dicup-cupkan, makan. Lalu debatnya selesai, saya pergi tidur. Tadi bangun, sudah
sudah sembuh gitu. Jadi saya percaya doa dapat menyembuhkan kalau kita serahkan sepenuhnya. Tapi siapa yang harus berdoa? Apakah hanya pendeta yang berdoa bisa sembuh? Enggak. Kita sendiri bisa. Yang penting apa? Kita percaya kepada Dia. Kenapa? Karena coba lihat ayat 12, ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ada Roh Kudus dalam hidup kita. Minta tolong pada Dia, karena Dia adalah penolong. Dia akan sembuhkan kita. Tapi apakah semuanya harus sembuh? Tidak juga. Kalau tadi gak sembuh, sebagai orang percaya yang benar, saya tetap harus bersyukur pada Tuhan. Tuhan, ternyata kehendak-Mu bukan apa yang saya minta. Jadi kita jangan kecewa. Kalau kita berdoa, Tuhan tidak memberikan jawaban ya pada kita. Jangan kecewa. Kenapa? Karena di Taman Getsemani, Yesus minta doa, dia berdoa. Dia datang kepada Bapa di surga. Kalau bisa, cawan ini berlalu daripadaku. Penderitaan ini berlalu, diambil. Bukan hanya sekali, sesuai dengan pengajaran dia minta. 3 kali dia berdoa. Sampai ketiga kali dia katakan, jadilah kehendak-Mu. Apakah cawannya diambil? Tidak, dia tetap disalibkan. Artinya apa? Artinya doa yang dipanjat oleh Tuhan Yesus saja dia dikabulkan. Karena yang terbaik, yang sesuai kehendak Tuhan, kehendak Bapa adalah dia disalibkan. Jadi kita jangan kecewa. Tidak menerima jawaban atau pengabulan doa daripada Tuhan bukan berarti kita harus tinggalkan Tuhan, menjadi kurang beriman, bukan begitu. Tetapi kalau jawaban kita tidak dikabulkan, berarti kita perlu doakan yang lain. Tuhan, saya doa supaya tahun depan bisa jalan-jalan ke Eropa misalnya gitu ya. Tapi gak dikabulkan. Tuhan, saya gantilah ke Asia gitu. Ya, mungkin gitu ya. Ya. Ada pergantian karena bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sudah mengerti saudara, hari ini kalau bertahun-tahun kita berdoa jangan putus asa. Contoh yang sangat saya lihat yang nyata, Ibu Susan ya. Dia doa untuk mamanya supaya percaya Tuhan Yesus. Kita sejak tahun 88, Ibu Susan 88 sudah tinggalkan kota Medan. Kita sudah tinggalkan kota Medan, 90 resminya kita tinggalkan kota Medan, itu sampai hari inilah ya, jadi gak tinggal lagi di Medan. Dan dia selalu berdoa. Zaman dulu kalau kita telepon ya, belum ada WhatsApp, telepon tuh sudah bayar pulsa mahal, mamanya gantung teleponnya ditaruh begitu aja, gak ditutup gitu. Taruh begitu, gak ngomong, gara-gara Ibu Susan minta mamanya percaya pada Tuhan. Jadi gitu bertahun-tahun, lalu pindah ke Amerika. Pulsanya tambah mahal. Beli kartu-kartu dulu, sebentar habis kan ya, tapi digantung begitu. Tapi dia tidak putus asa. Puji Tuhan, sebelum mamanya dipanggil Tuhan, dia sudah percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi ini dimaksud dengan tidak jemu-jemu. Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan kehendaknya yang terbaik. Ada waktunya, ada waktu Tuhan. Yang penting tidak jemu-jemu. Saudara bayangkan saja telepon diletakkan begitu. Kalau orang yang pacaran mungkin dia cari pacar yang lain gitu ya. Kurang ajar gitu. Saya udah doa mau telepon. Ini karena mama gitu ya. Karena mama gak berhenti-berhenti. 30 tahun lebih. Apa yang bisa kita pelajari? Hari ini
saya mau ngajak kita, mari kita doa dengan doa yang benar. Kita boleh minta, tapi Tuhan yang berkehendak memberikan jawabannya. Saudara, mungkin kita dalam keadaan ada sakit, kita doa Tuhan sembuhkan. Tapi yang logika lah ya, yang minta juga yang logis. Jangan minta yang tidak logis begitu. Ya, seperti kita yang berumur, kita doa, Tuhan, saya mau doa supaya angkat besi. Ya, gak bisa gitu ya. Ya kan bukan itu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Doa yang masuk akal, yang logika. Tuhan pasti akan kabulkan pada kita kalau itu tidak bertentangan dengan kehendaknya. Amin, saudara. Marilah saudara jangan jemu-jemu berdoa. Kalau saudara ikut Bible study, banyak kesaksian kita berdoa, seakan-akan Tuhan kok tidak jawab. Tapi begitu dengar orang bersaksi, saya sudah sembuh, saya sudah ditolong oleh Tuhan, masalah saya sudah beres, kita merasa sangat senang. Tanpa kita terasa, kita dapat melayani orang walaupun kita berada di dalam rumah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami Tuhan, supaya kami tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak berhenti untuk berdoa kepadamu Tuhan. Karena doa adalah komunikasi, doa adalah napas kehidupan kami Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ajarlah kami meminta sesuatu kepadamu, permintaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalaupun Engkau tidak menjawab doa kami Tuhan, biarlah kami tetap bersandar, tetap memuji Engkau, bukan meninggalkan Engkau. Tolong kami Tuhan. Setiap kami punya permintaan, kebutuhan yang beda-beda. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah salah memberikan jawaban yang terbaik kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.